Oke teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengaktifkan pembahasan untuk cryptocurrency lagi teman-teman ya. Karena banyak sekali yang PM saya, Pak diaktifkan lagi Pak bahasan cryptocurrency seperti itu. Baik teman-teman, saya masih ada trading-trading sedikit teman-teman ya. Oke. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan mencoba untuk mulai membahas cryptocurrency. Ini bahasanya akan per cryptocurrency aja, per altcoin seperti itu. Saya akan mulai dari .polkadot karena ada yang menanyakan tentang bahasan analisa tentang .polkadot. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan bahwa saya Surya MSTRADE tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Jadi teman-teman tolong hiraukan bahwa saya tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik teman-teman, bahasan kali ini langsung saja, ini adalah seputar .polkadot. Bagaimana tentang technical insight dari .polkadot, apakah ada potensi? Baik, kita langsung simak saja tentang .polkadot. Baik, sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu, Polkadot bisa teman-teman baca secara jelas di coinmarketcap.com. Di sini silahkan teman-teman langsung ketik aja di bagian kanan dot gitu, akan ketemu Polkadot ya. Silahkan teman-teman add to watch list apabila teman-teman merasa ini perlu dipantau seperti itu. Polkadot adalah koin dengan posisi saat ini di ranking 11 coin market cap teman-teman ya. Di sini kalau teman-teman mau membaca lebih detail ada Explorer, teman-teman bisa melihat seperti apa sih komposisi dari Polkadot, kemudian community-nya ada di mana, kemudian seperti itu, terus kemudian website-nya seperti apa, semuanya ada di sini ya teman-teman. Terus ini sekilas, ini pergerakan dari harga Polkadot. Saya akan klikkan nih all time high-nya, maksudnya alt-nya ya, alt scale-nya seperti itu. Jadi ini adalah rentang gerak dari Polkadot. Nah, kalau kita lihat Polkadot ini sempat tertinggi di sekitar 4650-an dolar teman-teman ya. Terus sekarang fase turun dan ini sudah masuk fase-fase seperti beranjak naik seperti itu. Nah, bagi teman-teman pengikut saya pernah membahas tentang 4 fase gerakan saham. Yang mana sebenarnya 4 fase pergerakan saham ini sama-samalah atau mirip dengan pergerakan di kripto, di forex seperti itu. Jadi intinya barang-barang yang ditradingkan oleh umum dan apabila volumenya cukup oke, juga kemudian likuiditasnya oke, maka action dari para buyer dan seller, pergerakan dari para buyer dan seller dalam membentuk harga itu dalam rentang waktu tertentu dia akan ngebentuk satu siklus teman-teman. Nah siklusnya ya kira-kira kalau teman-teman ngelihat ya seperti ini. Jadi ada siklus ketika dia akumulasi, ada siklus ketika dia mulai naik, dan ada siklus ketika dia mulai jualan, dan lanjut lagi siklus turun, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau ngebaca tentang detail tentang siklus atau fase pergerakan dari barang-barang trading seperti kripto, saham, forex, dan lain-lain, yang mana sebenarnya dalam pergerakannya itu bukan random, tapi sebenarnya terbentuk dalam satu siklus. Ya siklus tapi kita nggak tahu waktunya kapan. Yang kita tahu hanya kita bisa melihat tanda-tanda dari si siklus itu si saham itu sedang berada di fase apa, siklus apa, kita bisa melihat tanda-tanda tersebut. Dan kali ini sekilas saya lihat beberapa cryptocurrency ini teman-teman sedang berada pada fase-fase siap ngegas. Ini saya tidak memprediksi, tetapi saya melihat dari pergerakannya teman-teman. Saya melihat dari pergerakannya. Nah ketika saya melihat pergerakannya dia mulai ada tanda-tanda mulai rebound dari akumulasinya, disitulah sebenarnya fasenya kita untuk siap-siap. Karena sebenarnya prinsip dalam trading itu adalah belilah ketika dia mau naik dan jualah ketika dia mau turun, seperti itu. Jadi jangan kebalik ya. Ketika dia sudah naik tinggi teman-teman baru ngebeli, dan ketika dia turun, teman-teman baru menjual seperti itu. Yang betul adalah dibalik. Tentang 4 fase pergerakan, saya akan coba berikan ilustrasi dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, bahasan saya jeda ya. Tadi saya jeda sebentar karena saya bikin ilustrasi. Jadi saat ini teman-teman, saat ini saya ngelihat nih beberapa cryptocurrency itu teman-teman, beberapa cryptocurrency ini banyak yang dia sedang dalam
fase-fase di bawah teman-teman. Ini seperti ini teman-teman bisa ngelihat. Sebentar saya cek dulu apakah tulisannya bisa dilihat. Oh ya, yang bagian kiri adalah dot ya teman-teman. Ini dot, fasenya dia seperti ini. Dia berada di bawah ya. Kemudian kita lihat juga ini matic juga sama. Kemudian banyak yang fasenya sama. Nggak semuanya saya pilih ya teman-teman. Ini sih untuk glitch dia dalam fase konsolidasi yang panjang sekali di bawah. Hedera hash grab juga nggak terlalu panjang. Saya akan milih beberapa yang maksud saya melihat beberapa yang secara pergerakan dia cukup bagus ya. Nah, seperti dot ini akan saya jadiin contoh karena dia sudah mulai ada reversal yang mencoba untuk naik menembus resistannya seperti itu. Nah, seperti ini. Kenapa kok saya ngebahas tentang cryptocurrency lagi, teman-teman? Ya, karena alasan ini ya, teman-teman. Alasan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa banyak bahwa cryptocurrency, saham, forex, dan lain-lain barang tradingan itu, teman-teman, rata-rata bergerak dalam satu fase. Dan fase ini bukan seminggu 2 minggu, fase ini lama teman-teman. Nah, kalau ngelihat seperti ini kan dari 2020 ya, ini Desember 2020, terus kemudian sampai ini bulan apa nih? Yang di puncak ini adalah 2021 Maret ya, terus kemudian turun lagi seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa ngelihat pergerakan dia seperti fase seperti ini, jadi teman-teman itu jadi tahu diri, oh saya sedang berada di fase apa. Apakah saya harus buy and hold? Apakah saya harus waspada seperti itu? Ya mungkin kalau teman-teman sedang berada di fase bawah ini, ya mungkin teman-teman bisa buy and hold lebih santai seperti itu. Tapi ketika dia sudah berada di puncak ini, teman-teman harus ekstra waspada bahwa saya udah di gigi 4 nih gitu loh. Jadi udah saatnya di gigi 3 nih, udah saatnya mungkin saya harus slow down seperti itu. Nah Pak, dari tadi kok bahasanya fase-fase terus, saya nggak paham Pak. Tolong berikan penjelasan nih. Baik nih teman-teman. Ini yang tadi saya buat ini adalah siklus 4 fase pergerakan saham, kripto, ataupun forex seperti itu. Pak, apakah fase dari masing-masing barang ini sama Pak? Kalau di saham yang saya baca fase-fase itu bisa berbeda dari masing-masing saham. Tapi intinya masing-masing saham memiliki fase. Nah, kalau di saham kita ngelihat bisa dalam sektor yang sama ya. Mungkin kalau misalkan nih dalam sektor konstruksi, fasenya tentu akan sama. Dalam setidaknya sama lah seperti itu. Kalau dalam sektor-sektor yang berbeda bisa berbeda. Makanya dari itu kalau bagi teman-teman nih, ini untuk sekedar tambahan untuk ke teman-teman cryptocurrency, bahwa di saham itu saya memantau saham dalam dalam apa istilahnya, dalam sektor-sektor yang berbeda. Ini sektor konstruksi, ini consumer, ini CPO, ini metal seperti itu. Kalau di cryptocurrency sebenarnya juga teman kan juga melihat dalam kumpulan yang berbeda. Oh, misalnya ini tentang DeFi, ini tentang payment, ini tentang apa? Itu loh, metaverse seperti itu ya, first seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya beda-beda kan ininya. Ini token, ini koin kan seperti itu. Tetap ada penggolongannya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau mempelajari lebih detail, oh saya lebih tertarik ke DeFi ya, silahkan dari DeFi itu, atau saya lebih tertarik yang universe first seperti itu ya. Silahkan teman-teman explore di first tersebut dan kemudian teman-teman petakan, oh ini masing-masing sedang dalam fase apa sih seperti itu. Itu tambahan pengetahuan karena di sini kita sebagai trader adalah multi market. Kita tahu tentang saham, forex, emas, dan juga misalkan komoditi. Karena sebenarnya duit itu bergerak berganti-gantian, switching antara ya mungkin satu market dengan market yang lain seperti itu. Itu adalah multi trader, multi market ya teman-teman. Ini sekilas bahasan tentang fase. Nah di sini supaya teman-teman bisa lebih fokus, ini saya jelaskan fase. Bahwa fase yang panjang garis di bawah itu teman-teman sampai 1 ini adalah fase akumulasi ya. Baru setelah fase akumulasi selesai ditandai dengan breakout dari akumulasi atau breakout dari konsolidasi. Itu adalah biasanya fase 1 ya, mulai fase-fase ketika dia mulai mau breakout.
Dan kemudian masuk ke fase 2, ini adalah fase naik teman-teman ya. Fase naik, biasanya smart trader atau trader-trader yang lebih berpengalaman, dia akan memantau yang namanya akumulasi atau fase panjang sebelum fase 1. Ini adalah fase akumulasi, namun demikian fase akumulasi ini sangat membosankan teman-teman. Karena di sini bisa jadi lama sekali. Ini bisa kita lihat nih. Bisa kita lihat kalau di... Sebentar ya. Kalau di sini ini adalah fase akumulasi yang panjang nih. Ini dari Agustus sampai Desember. Fase akumulasi. Baru di sini fase 1 ya, fase 1. Ya, saya sambil gambarkan supaya lebih jelas ya, teman-teman. Saya geser sedikit nggak seperti ini. Jadi di sini fase 1, teman-teman sambil lihat gambar ya. Jadi ini fase 1 naik, ini fase 2 sesuai gambar. Nah, di fase 2 ini biasanya orang khalayak umum baru aware, oh ini barang naik teman-teman. Ini barang naik. Jadi kalau teman-teman yang sudah merupakan pemantau atau yang sudah bikin watchlist atau yang memang benar-benar sudah melakukan riset, mereka akan melihat, oh pada saat sebelum fase 1 itu terjadi akumulasi, terjadi narrow range candle, terjadi candle yang sangat sempit pergerakannya. Dan waktunya lama. Waktunya lama, candlenya sempit, tetapi ada transaksi terus seperti ini. Ini adalah fase konsolidasi yang wajib kita pantau. Karena biasanya setelah terjadi breakout, setelah konsolidasi yang panjang, itu tenaga naiknya sangat tinggi seperti ini. Nah, ini naiknya sangat tinggi teman-teman ya. Ini karena buah dari akumulasi yang panjang. Naik sangat tinggi seperti ini ya. Naik sangat tinggi seperti ini fase 2 ya. Fase 2 ini orang-orang baru sadar. Khalayak baru sadar. Ingat teman-teman waktu Dogecoin dulu ya. Waktu Dogecoin dulu saya cari ke Doge dulu ya teman-teman. Saya cari ke Doge supaya lebih jelas. Oke, sabar sebentar ya. Nah ini Dogecoin saya bawa ke week supaya teman-teman bisa lebih jelas. Nah inilah kondisi Dogecoin dulu ya. Nih, seperti ini adalah fase konsol yang panjang sekali. Ini nggak sadar, saya aja nggak tahu waktu itu. Saya baru masuk di kisaran 500 sampai 1000 ya. Baru kemudian ngebreak lagi seperti itu ya. Terus kan kemudian dia turun. Jadi boleh dibilang ini fase 1-nya ya, fase 2-nya, fase 3-nya dan fase 4. Oke Pak, sekarang saya akan jelaskan tentang fase tadi. Jadi fase 1 itu diawali dengan akumulasi yang panjang, setelah itu break, jebol di fase 1. Ini biasanya smart trader sudah akumulasi dari masa-masa akhir dari akumulasi baru kemudian break. Ketika break dia masuk fase 2. Nah, ini smart trader akan melakukan average up yang terakhir. Jadi smart trader itu masuknya banyak di akumulasi panjang, baru kemudian ketika terjadi break, dia masih akan melakukan average up ketika terjadi pullback. Pullback itu adalah retest teman-teman. Jadi ketika dia naik, kemudian turun untuk melakukan pullback, disinilah. Jadi ketika dia akumulasi, smart trader beli yang pertama atau beberapa kali, baru kemudian break dari konsolidasi, di sini terjadi pullback atau retest support. Biasanya nih di kisaran 38 retracement sampai 23 retracement biasanya terjadi yang namanya pullback atau retest support. Baru kemudian break lagi, lanjut lagi. Nah, kalau smart trader yang masih berani, biasanya mungkin dia masih akan nambah di sini, baru kemudian lanjut lagi. Nah, dan di sekitaran ini dia udah mulai jualan pelan-pelan, baru kemudian di atas. Ketika sudah melihat volatilitas candle sudah lebih tinggi dari 50. Volatilitas candle harian sudah lebih tinggi dari 50, artinya terjadi penjualan yang masif dan didorong dengan volume jual yang tinggi, maka biasanya smart trader udah clear, udah keluar. Baru barang akan masuk fase 4 ya. Jadi fase 1 naik, fase 2 fase masih naik tapi smart trader udah nggak nambah lagi. Fase 4 sudah mulai fase jualan. Sebenarnya fase 2 juga udah mulai jualan tapi pelan-pelan sambil harganya di maintain sampai harga puncak. Baru kemudian fase 3
biasanya sudah terjadi volatilitas candle yang lebar banget teman-teman. Makanya sering saya sampaikan ke teman-teman, ketika ngelihat volatilitas dari candle harian, kalau teman-teman menggunakan harian, sudah sangat nggak wajar, ngelewatin 50%-nya, exit. Exit all baru kemudian turun, teman-teman di fase 4, terus dia akan menuju ke fase 1. Akan terjadi perulangan seperti itu. Nah, kalau yang di sini terlihat satu V-shape ya teman-teman, di sini terjadi V-shape, atau turun dalam baru naik lagi, ini bisa jadi kemungkinan memang masih ada orang yang minat untuk akumulasi, dan biasanya juga didukung oleh kondisi yang mungkin ini ya, apa istilahnya, Bitcoin dominannya lagi melemah sehingga barang-barang masuk ke altcoin lebih banyak, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Ini tidak mutlak, tetapi teman-teman harus mempertimbangkan informasi yang lain. Artinya ya, mungkin dia berada di bawah tapi Bitcoin dominannya malah meningkat, artinya duit masuk ke Bitcoin lebih besar kalau kita lagi membeli altcoin. Tapi ketika kita lagi ngincer altcoin dan ternyata Bitcoin dominannya turun, duit dari Bitcoin pindah ke altcoin, ya bisa jadi ini waktunya fase ngegasnya untuk altcoin. Nah, disitulah kita mesti berpikir atau berkesimpulan dengan berdasarkan banyak informasi yang masuk. Bitcoin dominan, marketnya seperti apa, market yang lain seperti apa. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi ini sekilas tentang insight saya bahwa ini sepertinya mulai ada pergerakan naik untuk altcoin. Jadi ya kita mesti harus mulai waspada lagi, mulai aktif lagi seperti itu. Apalagi ini kalau bagi para sahamer, ini kan bulan Februari ini kan bulannya sempit seperti itu. Walaupun market itu sangat dinamis, kita nggak bisa nebak bulan Februari pasti turun, pasti sempat enggak. Buktinya IHSG juga all time high berulang seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita ngelihat di beberapa altcoin terlihat ya, ini bukan berdasarkan tebakan, ini terlihat juga di sini barang-barang ini juga mulai membentuk satu fase-fase naik. Baik, Pak, sekarang kasih contoh. Dari tadi kan sebenarnya saya cuma mau ngomong contohnya ini yang paling bagus ya. Bukan paling bagus, yang cukup bagus adalah Polkadot nih. Polkadot. Oke, segitu saya akan bahas ke Polkadot sekaligus ini untuk memenuhi permintaan teman-teman yang Pak tolong bahas Polkadot. Baik, teman-teman. Seperti ini. Jadi ya, ini Polkadot ceritanya juga seperti ini. Pak, ini banyak fase Pak, kita gunain untuk analisa Fibo fase yang mana? Gunain fase terakhir teman-teman, minimal fase turun yang terakhir untuk big picture-nya ya. Kita akan lihat dulu di sini. Big picture atau tren terbesar yang paling dekat. Apakah itu? Tren terbesar yang paling dekat adalah tren turun. Tren turun ini ya teman-teman, ini adalah tren turun yang paling besar. Dari sini kita bisa ngebuat big picture dulu. Nah, kebetulan di sini saya menggunakan trend base Fibonacci teman-teman. Kalau saya tidak menggunakan trend base Fibonacci, maka bisa aja bisa enggak. Di sini adalah swing high atau titik yang lebih tinggi, yang mana tidak ada sekitarnya lebih tinggi, ditandai dengan bentuk A, dan kita akan mencari titik yang paling rendah di mana tidak ada yang lebih rendah dari sekitarnya, yaitu ini, yang kita tandai dengan bentuk V seperti ini. Ini artinya adalah tidak ada yang lebih rendah dari ini, dan ini adalah tidak ada yang lebih tinggi dari ini. Nah, dari sini teman-teman, kita udah memiliki dua titik, baru kemudian kita tarik Fibo-nya turun ke bawah seperti ini. Kita mendapati bahwa dalam tren turun dari dot Polkadot ini teman-teman, bahwa dalam tren turun ini, Polkadot sudah menemui titik terendahnya dan dia mulai balik ke atas, sehingga dia mulai naik ini kan. Ini adalah resistan naiknya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dalam tren seperti ini, apa yang bisa saya sampaikan bahwa dalam tren turun ini, Polkadot ternyata sebenarnya sudah mulai ada percobaan naik di sini. Ini nggak cuma Polkadot teman-teman, ada banyak, yang lainnya juga banyak. Nanti saya bisa kasih contoh yang lain juga. Ya, saya bisa kasih contoh yang lain juga. Nah, ketika dia sudah mulai ngebentuk swing low di sini, dan kemudian dia mulai naik, teman-teman harus bikin seperti ini. Ini adalah tren turunnya dia untuk kita analisa. Apa? Yang penting ini loh. Ini adalah resistan pertama. Berhasil ditoel nggak? Ya, kita ngelihat dia dalam perjalanan ditoel atau disentuh.
Tetapi teman-teman, ini adalah big picture, gambar besar. Kalau kita menggunakan gambar besar, bisa saja, tapi ini sebenarnya gambaran besarnya. Kita hapus dulu supaya teman-teman nggak rancu dulu ya. Ini pokoknya kita udah tahu bahwa gambaran besarnya dari si Polkadot, kebetulan contohnya Polkadot itu seperti ini. Pokoknya kuncinya dia lagi turun dan dia sudah mulai naik, dan ini kunci pertama, resistan pertama. Tapi ini terlalu panjang kalau teman-teman gunain sebagai resistan. Makanya dari sini kita break dulu teman-teman, kita hapus dulu, kita cari. Ini tadi kan ini ada tren besar ya. Trennya ada banyak teman-teman. Ini tren turun. Saya jelasinnya mesti pakai ini. Ini tren Ini tren turun ya. Tapi dalam tren turun itu dia tidak langsung turun seperti ini. Nah, teman-teman di sini kalau ngegunain tren yang warnanya merah ini terlalu jauh. Ini yang ini terlalu jauh. Tetapi apakah itu tidak digunakan? Itu digunakan teman-teman, tapi bukan sekarang. Itu sebagai big picture atau pola besar yang nanti kita akan gunain. Nah, sekarang ini teman-teman sudah memiliki pola besarnya, ya. Ini pola besarnya. Selanjutnya teman-teman ambil pola atau tren yang lebih kecil, yang lebih realistik, yaitu ini. Gunain, ambil tren itu, karena itu adalah tren yang paling pendek. Ibaratnya gini, teman-teman besok mau jadi apa? Oh, saya mau jadi ahli IT. Oh, ahli IT mungkin teman-teman perlu sekolah di universitas yang IT, seperti itu. Tetapi teman-teman misalkan saat ini masih SMP. Apakah saya langsung belajar IT? Kan enggak. Karena IT itu adalah big picture atau tujuan akhirnya teman-teman. Sedangkan untuk mencapai ke sana, teman-teman masih SMP, masih harus sekolah dulu. Jadi ini adalah big picture-nya, ini SMP ya. SMP, di sini SMA. Jadi nggak usah muluk-muluk harus belajar IT yang panjang ini, jangan. Tapi target jangka pendeknya adalah selesaiin dulu SMP dengan nilai yang bagus. Karena kalau SMP bagus, nanti masuk ke SMA yang bagus, bisa kuliah yang bagus. Seperti itu kira-kira gambaran saya tentang big picture. Nah teman-teman tadi, saya ulang-ulang ya, model saya memang seperti ini. Big picture udah teman-teman temukan. Dan di dalam big picture ini pergerakannya turun, naik, ya, turun, naik, turun. Di sini yang teman-teman harus capture yang realistis adalah chart, maksud saya tren yang terakhir, tren yang ini. Teman-teman harus pegang. Walaupun memang tujuan akhirnya, big picture-nya adalah tren yang besar, tetapi untuk mencapai tren yang besar berlaku. Bila Anda SMP-nya bagus, sekolah SMA bagus. Bila Anda SMA-nya bagus, kuliahnya bagus. Seperti itu. Bila tren ini dilakukan dengan baik, maka Anda sampai tren kedua. Bila tren kedua dilakukan dengan baik, Anda sampai tren ketiga atau big picture dari the whole tren ini. Seperti itu. Oke, kita udah bikin tadi tren besarnya, tren kecilnya. Ambil tren kecilnya, teman-teman. Ambil tren kecilnya untuk kita analisa. Karena itulah kita ngelihat performa paling real dari si barang ini. Oke, kita lihat tren kecilnya apa, Pak? Di sini saya menggunakan trend base Fibonacci, teman-teman. Trend base Fibonacci itu apa, Pak? Bedanya dengan peak and trough Fibonacci. Kalau peak and trough Fibonacci, teman-teman hanya menggunakan dua titik, yaitu titik ekstrim tertinggi dan terendah. Ini titik tertinggi dan titik terendah. Tetapi kalau menggunakan trend base Fibonacci, maka teman-teman harus awali dulu ngebuat tren dulu. Dan syaratnya trennya harus terpotong supaya Fibonacci-nya valid. Walaupun kadang trend base, walaupun kadang peak and trough Fibonacci itu juga bisa sama dengan trend base Fibonacci. Kalau memang trennya kepotong, tapi kadang enggak. Jadi di sini Pak, saya gunakan peak and trough Fibonacci atau trend base Fibonacci. Boleh keduanya, tetapi akurasi tertinggi, validitas tertinggi itu di trend base Fibonacci. Oke, saya di sini akan ngajarin juga teman-teman trend base Fibonacci. Atau perlu saya bahas ya?
tentang pick and through. Pokoknya pick and through teman-teman nggak ngelihat tren, langsung aja seperti ini, swing high, swing low, baru tarik. Ini teman-teman udah ketemu, inilah Fibonacci. Tapi kalau tren base Fibonacci, teman-teman mesti tarik tren dulu. Syarat tren apa Pak? Syarat tren adalah melewati beberapa titik. Oke. Ini ditembus Pak trennya, betul. Betul teman-teman, ini ditembus trennya, penembusannya di sini. Jadi di dalam garis biru tren ini terjadi penembusan tren Pak di sini. Jadi Fibonya sini Pak, swing low-nya. Enggak. Kenapa? Karena telah terjadi break lagi. Jadi ada yang lebih rendah lagi, ada tren baru lagi. Jadi bukan itu tapi ini. Coba kita tarik. Break nggak Pak? Break. Break nggak Pak? Break. Jadi pakai ini bisa. Tapi ada titik yang lebih rendah, jadi nggak valid. Sampai di sini nggak valid. Pakai di sini nggak valid. Pakai di sini Pak. Pakai di sini. Ini dilewati 2 titik, oke. Kita coba cari titik yang paling banyak dilewati teman-teman. Ini saya rasa. Ini boleh. Ya ini boleh. Nah sekarang tren yang ini big picture-nya lebih valid. Saya hapus yang sebelumnya seperti ini. Saya rasa ini lebih valid. Nah dari tren yang kebentuk ini, syarat tren base Fibonacci terpenuhi nggak Pak? Terpenuhi. Karena di sini terjadi break trend. Trennya di break. Nah setelah trennya di break, baru kita cari swing high-nya ini. Nah, dalam tren dia turun, ada nggak titik yang lebih rendah yang dilewati tren itu? Ada. Yang mana, Pak? Yang ini. Yang ini. Yang ini. Oke, sudah ketemu. Baru kemudian kita tarik Fibo. Loh, Pak, kok jadinya sama dengan... ini tren base Fibonacci, betul. Kok jadinya sama dengan pick and through Fibonacci? Ya, makanya tadi udah saya bilang bahwa pick and through Fibonacci itu bisa sama dengan tren base Fibonacci. Bila di dalam tren itu pick and through-nya sama. Titik pick itu adalah swing high dan through-nya atau swing low-nya sama. Seperti itu. Tapi bisa tidak berbeda dalam case saat ini. Pick and through Fibonacci sama dengan tren base Fibonacci, teman-teman. Jadi valid nggak Pak ini Pak? Penarikan penentuan support resistan dalam gambar ini di depan ini valid nggak Pak? Valid. Karena dia menggunakan pick and through Fibonacci. Ini adalah big picture teman-teman ya. Sekali lagi tadi kita kan bicara tren besar. Ini tren besar saya hapus dulu biar teman-teman nggak bingung ya. Karena ini adalah tren besar, kita gunain nanti. Kita sekarang akan cari tren kecil Pak. Tren kecil itu Pak dibentuk dari apa? Tren dibentuk dari titik yang dilewatin, garis yang dilewatin beberapa titik. Betul. Nah setelah kita mencari tren, kita juga akan memperkirakan swing high, swing low dari tren tersebut. Yang pertama cari tren dulu. Titik dulu ini kita coba cari. Dilewati berapa titik? 3 titik. Dilewati berapa titik? 4 titik. Dilewati berapa titik? 5 titik. Break nggak Pak? Break. Ini sekali narik kita langsung ketemu teman-teman ya. Ini oke, di sini sub. Udah ketemu. Berapa titik? Buat teman-teman yang masih belajar nih, sekaligus saya bahas tentang penarikan tren ya. Ini dalam tren turun. Kalau dia dalam tren turun, jadi dia selalu mencari resistan. Ya, trennya seperti ini. Tren turun itu akan dikatakan break kalau resistannya dia itu di break, teman-teman. Jadi breaknya di mana, Pak? 4 kali percobaan tidak bisa break, teman-teman ya. Ini nggak bisa. Tetapi teman-teman di sini juga mesti tarik juga yang di bawah ini sambil ngecek. Oh, Pak, itu walaupun nggak bisa, tapi udah flat, Pak, bawahnya. Bawahnya udah flat, Pak. Oh iya, bawahnya udah flat. Artinya apa? Artinya dia sudah mulai ngebentuk, artinya dia penurunnya udah mulai terbatas. Ini terlihat juga dari sini. Terlihat juga dari sini, terjadi rejection candle. Ini ngebentuk apa? Ini ngebentuk, memang dia ngebentuk descending triangle. Descending triangle dengan pola bawah flat ya, teman-teman. Dan ternyata ketika dia sudah ngetes supportnya yang pertama, retest lagi, kedua, dia ternyata memilih break ke atas. Nah teman-teman di sini area kerja kita hanya sampai sini. Karena kita ngelihat tren yang paling fresh, tren yang paling dekat, tren yang paling kecil. Simpelnya kalau tadi saya bilang, kita lagi menganalisa SMP-nya nih. Belum sampai SMA, belum sampai kuliahnya seperti itu. Nah, ini SMP udah kita kupas nih.
nggak naik resist, nggak kuat, break. Karena dia terjadi break di sini teman-teman, ya, maka di titik ini adalah swing low-nya. Saya hapus, ya. Jadi tren yang kita tarik tadi ini terjadi break. Breaknya di mana Pak? Di sini. Dan ini titik terendah, ini titik tertinggi. Maka hanya dua titik itu yang kita gunain untuk tarik trend base Fibonacci seperti ini. Nah, disinilah analisa terpenting dan paling penting dari si barang tersebut. Dalam hal ini contohnya adalah Polkadot, teman-teman. Oke, saya akan bercerita tentang kondisi pada saat si anak ini masih SMP seperti itu. Karena tadi logika saya adalah menganalogikan ini lagi di SMP. Jadi teman-teman tolong yang lihat video ini jangan di skip karena ini teman-teman nggak akan paham. 30 menit teman-teman gratis, jadi tolong dibaca. Jadi di dalam tren kecil ini adalah swing high-nya dan ini adalah swing low-nya. Penentuan swing high dan swing low ini sudah berdasarkan trend base atau tren, garis trennya ini. Dalam tren turun ini teman-teman, dia nyampe dasar. Kalau ini belum nyampe dasar ya, karena dia naik dan retest lagi, ternyata jebol. Jebolnya walaupun jebolnya itu sekedar retest overshoot saja teman-teman. Karena di sini nyatanya sebenarnya support yang cukup sering dilewati itu sebenarnya sini. Supportnya. Tapi Pak, kenapa Fibonya nggak sampai bawah? Ya ini daily chart teman-teman. Daily chart bisa jadi kan rejectionnya ini bukan sedetik 2 detik. Bisa jadi 2-3 jam kan, tapi karena ini candlenya daily ya saya ambil yang paling rendah. Dan memang kita harus mengambil yang paling rendah teman-teman. Di sini ketika dia sentuh, di sini rendahnya, dia rejection lagi naik ke atas ketemu resistan. Nah pada saat dia ketemu resistan, ini yang teman-teman wajib lihat. Di resistan pertama ternyata dia mampu Pak. Di sini, tetapi sebentar aja dia turun retest lagi. Nah perhatikan di sini teman-teman. Ini ada satu pola ketika dia turun rejection ya, naik ketemu resistan dan dia mencoba turun lagi tetapi nggak sampai ke dasar, dia hanya sampai di S yang ini, S yang paling umum. Ketika dia rejection ke atas lagi, dia berhasil menembus resistan ya. Baru setelah itu dia mencoba naik lagi ketemu 38 retracement. Ini yang saya bilang. Dalam tren kecil, ini Polkadot bagus karena dia berhasil ngelewatin resistan pertama, resistan kedua, dan resistan ketiga 50 itu ada di sini. Teman-teman harap berhati-hati. 50 retracement adalah titik yang cukup sakral. Apalagi ini barang masih long downtrend. Long downtrend Pak? Iya kalau kita lihat. Yang ini tadi kan long downtrend. Teman-teman ngelihatnya yang lebih panjang, kalau dari sini adalah long downtrend. Kenapa saya bisa bilang cukup oke di fase SMP-nya? Karena dalam long downtrend ini, dia ternyata ada percobaan. Nah, oke teman-teman. Dia sudah mulai naik sampai resistan kedua. Tetapi dalam tren kecil ini, teman-teman harus waspada di 50. Karena 50 di sini ada resistan. Sekaligus, 50 ini adalah kebiasaannya orang take profit. Orang tuh biasanya di 50 akan take profit. Makanya kalau teman-teman short term trader, fast trader, swing trader yang menggunakan Fibonacci trend base, dia akan masuk di 0 sampai 23. Di 0 sampai 23 dia masuk karena ini adalah merupakan spekulatif area. Yaitu area yang sebenarnya masih spekulatif. Tetapi kalau memang dia benar ngebreak, teman-teman, ini cuannya nggak karuan ini. Nggak karuan karena ini aja dari rentang ini aja udah 31% teman-teman. Sampai sekarang itu sudah 51%. Ya anggap aja misalkan teman-teman masuknya bukan di bawah, tapi masuknya adalah di sinilah, supportnya sini. Ini juga sudah 34% teman-teman. Dan yang paling penting tadi kan saya bilang di 50 retracement teman-teman lihat. Karena 50 retracement ini kunci. Kalau nanti dia bisa ngelewatin 50 retracement, maka target berikutnya dia, saya hapus dulu. Karena kalau bisa ngelewatin 50 retracement itu nanti, atau 50 retracement ini nih, artinya dia SMP-nya lulus, berarti dia langsung lanjut SMA. Kalau lanjut SMA berarti kita lihat picture yang lebih besar.
Picture-nya lebih besar mana, Pak? Kebetulan ini tren lain nggak ada yang trennya ya hanya terbaca 2, teman-teman. Kok bisa 2, Pak? Iya, dari puncak sini nih kan dia hanya turun sekali, yang cukup terbaca cuma sekali gini. Nah, ini kan. Ini tuh ini. Nah, sini. Dan yang di bawah itu sini. Seperti itu. Oke. Kalau misalkan nanti si Polkadot ini bisa ngelewatin 23,44, teman-teman, atau lulus lah dari 23,4, itu peta berikutnya adalah peta besar tadi, yang ini. Nah, peta besar, supaya teman-teman nggak bingung, saya matiin tandanya ya, saya matiin tandanya. Oke, seperti ini teman-teman bisa ngelihat. Kalau dia bisa lulus di 50 retracement, teman-teman, itu nanti targetnya dia terdekat itu ada di 50 retracement dari tren besar atau di 34. Kalau nanti di 34 ini lolos, ya sudah, lihat aja resistan 61, 78. Itu cara ngelihat kekuatan tren seperti itu. Sebenarnya itu juga bisa dilihat di fase sebelumnya dari si Polkadot. Contohnya, geser Pak. Polkadot Pak, sebelumnya boleh digambarin? Oke, ini cukup terbaca. Sini, di sini ya teman-teman. Ini tren yang kecil di sini. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat. Ini kita ngelihatnya hanya area sini ya. Sebagai contoh historinya dia. Yang lewati 50 retracement di sini, maka targetnya adalah 50 retracement besar di sini. Udah kecapai, Pak. Kecapai di sini, 50 retracement besar di sini kecapai. Nah, teman-teman bisa ngelihat the magic of 50 retracement. Di sini di 50 retracement dia ada balik loh, teman-teman. Ini di 50 retracement di sini, teman-teman bisa ngelihat. Yang kecil saya hapus deh. Biar teman-teman nggak bingung. Yang tren kecil saya hapus. Nah, dia di 50 retracement ketemu, teman-teman. Di sini balik. Walaupun kemudian dia ketemu turun sampai 38, mencoba naik lagi, break dari 50 lanjut 361. Seperti itu. Baru kemudian turun lagi. Nah, inilah Fibonacci selalu presisi untuk dijadikan sebagai support resist. Fibonacci yang sebelumnya juga cukup presisi untuk ngelihat ya. Yang sebelumnya itu kan yang di sini cerita tentang Polkadot. Oke, terus kemudian itu aja saya rasa ya. Jadi histori yang ini histori yang di sini udah saya bahas, saya beri contoh di sini ya. Ya, jadi intinya itu tadi aja ya. Contohnya bahwa terbaca potensi yang cukup banyak nih di cryptocurrency, dan sekarang saya rasa saatnya ya saya top up dikit lah seperti itu untuk momen ini, karena mau lebaran juga, mau puasa juga teman-teman, di mana kripto saham biasanya sepi. Dan sebagai intermarket teman-teman ya kita lihatlah adakah potensi di tempat lain seperti itu. Kalau ada ya why not gitu, seperti itu. Saya rasa itu teman-teman ya untuk bahasan kali ini. Ini bahasannya sebenarnya lebih ke analisa tren, analisa potensi, dan saat ini kita bisa ngelihat bahwa ada potensi-potensi di cryptocurrency. Baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do